Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya beberapa tokoh yang diulas oleh beliau sebelum nanti mengajukan pandangan beliau sendiri. Misalnya, beliau menjelajahi gagasan para filosof Yunani. Dari para filosof Yunani ini beliau melihat ada dua kecenderungan. Yang pertama gaya Plato dan Pythagoras yang cenderung idealistik. Yang kedua gaya Aristoteles yang cenderung realistik. Ini dua gaya. Kalau Plato, Pythagoras bahagia itu akhlak, kebijaksanaan, menaklukkan nafsu dan lain sebagainya. Kita sering mendengar itu. Kalau ingin bahagia ya menaklukkan diri, tidak dipenjara oleh materi dan lain sebagainya. Sementara kalau di Aristoteles bahagia itu ya sehat, kekayaannya cukup, terhormat, cita-citanya tercapai, hidup dalam kebenaran dan lain sebagainya. Aristoteles realistis, kalau Plato dan kawan-kawan idealistik. Maka oleh Hamka dikritik, ya berarti kontradiksi dong. Yang benar terus yang mana? Ada orang yang gayanya seperti Plato saat mengejar kebahagiaan. Bahagia itu ya rohani saja, jasmani harus dikalahkan. Nah, teman-teman mungkin sering dengar logika tirakat. Jadi mengejar kebahagiaan rohani dengan cara mengorbankan kenyamanan jasmaninya. Dalam dunia mistik, dunia tasawuf tertentu, kita ketemu banyak pandangan yang seperti ini. Sementara kebalikannya, kalau di Aristoteles ya bahagia itu diawali dari badan, dari jasmani. Jasmani beres, baru rohani bisa tenang, nyaman. Nah, ini menarik, dua hal yang kontradiksi. Menurut Hamka ini harus dicari jalan keluarnya. Tapi ya sampai di sini dulu, nanti beliau punya gagasan banyak. Meskipun nanti bagiannya Plato sedikit diambil, bagiannya Aristoteles sedikit diambil. Itulah mengapa tadi saya bilang ya teman-teman boleh kok setelah menjelajahi banyak gagasan itu milih sendiri versi kita. Mungkin nyemil dari sana apa, dari sini apa yang cocok, relevan dengan hidup kita. Jadi ini kritiknya pada para filosof Yunani. Oke ya, ini dari Yunani. Sekarang dari Barat. Dari Barat, Hamka melihat ada dua aliran. Ada aliran materialis, ada aliran non-materialis. Materialis berarti serba materi. Jadi menurut Hamka, Hamka itu kan teman-teman semoga tidak lupa ya, itu sudah panggilan kehormatan karena itu singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi jangan ditambahi, wah menurut Haji Hamka itu sudah ada hajinya, hanya itu. Jadi jangan nanti double. Nah, aliran modern, beliau melihat tokoh misalnya Henrik Ibsen atau Thomas Hardy, yang mereka melihat ya bahagia itu ukurannya materi, kepuasan individu. Ini semacam menertawakan orang-orang yang bikin konsep rumit-rumit tentang kebahagiaan. Hamka di situ mengutip kalimatnya Ibsen. Ibsen bilang begini dalam kutipannya Hamka. Mencari bahagia itu hanya menghabiskan umur saja. Ngapain sih capek-capek mencari bahagia? Kenapa disebut menghabiskan umur? Karena jalan untuk menempuhnya itu sangat tertutup. Setiap usaha yang melangkah ke sana senantiasa dihantam mundur. Karena mula-mula manusia menyangka perjalanan menuju bahagia itu dekat. Padahal ia telah berjalan menuju jurang yang sangat dalam. Jadi kata Ibsen,
Alah, orang-orang yang membahas kebahagiaan itu tidak ada gunanya, absurd, bahkan paradok. Dulu pernah kita belajar tema paling awal filsafat kebijaksanaan, filsafat kebahagiaan, itu kan kita membahas paradoknya orang yang mencari kebahagiaan. Ketika orang mencari kebahagiaan, berarti saat itu dia tidak bahagia. Buktinya dicari. Berarti kalau ingin bahagia apa? Tidak usah dicari. Jadi selama kita mencari, ya saat selama itu pula kita tidak bahagia. Satu-satunya cara untuk bahagia, ya sudah, ayo kita nikmati hidup kita sekarang saat ini begini. Kalau istilahnya Ki Ageng Surya Mentaram dulu, saiki ning kene ngene aku gelem. Jadi itu Ki Ageng Surya Mentaram ya, rumusnya 4. Kalau ingin hidup bahagia, saiki sekarang, ning kene di sini, ngene seperti ini, aku gelem, saya mau. Jadi sekarang di sini begini saya mau. Ini rumus bahagia ya, nggak usah dipakai yang aneh-aneh. Nanti kamu ketemu pacarmu saiki ning kene, itu rusak kalau kamu rumusnya itu. Ngene aku gelem ngono. Ya nanti pacarmu bilang aku moh. Baik, ini gaya materialis, individualis. Jadi sudahlah, tidak usah rumit-rumit. Pingin bahagia ya duit kan. Nah, materi itu kan. Ala ujung-ujungnya yang mesti duit. Kalau tidak punya duit ya gimana bisa bahagia. Ini aliran materi. Nanti ada pembahasan khusus oleh Hamka tentang materi dan harta ini. Tapi kita masih menjelajah ini. Terus ada aliran non-materi. Kalau aliran non-materi, non-individu, beliau mengutip misalnya Tolstoy, Bertrand Russell yang kemarin kita bahas, termasuk George Bernard Shaw. Nah, cuma non-materinya bukan berarti spiritual. Non-materinya, orang itu bahagia kalau bisa berbagi dengan sesamanya. Jadi orang itu bisa bahagia kalau dia bisa berkontribusi untuk yang lain. Itulah kebahagiaan yang sejati. Kalau tadi yang aliran materi kan individualistik. Aku yang gembira, aku yang senang. Tapi kalau aliran non-materi ini, aku yang berguna. Aku yang berkontribusi. Ya nanti oleh Hamka semuanya dirangkum. Bukan berarti salah sih. Orang ingin membahagiakan dirinya, ya benar juga orang bahagia saat berbagi pada yang lain. Tapi kalau hanya itu saja, misalnya yang materi ya hanya materi saja, atau yang kehidupan sosial ya hidup sosial saja, nah itu kurang luas, kurang tepat. Jadi tadi Plato ada benarnya, Aristoteles ada benarnya, Ibsen dan kawan-kawan ada benarnya, Tolstoy dan kawan-kawan juga ada benarnya. Cuma kalau dipotong-potong jadinya kalau bahasa filsafat reduktif. Reduktif itu terus kok harta saja sih? Apa ya hanya itu satu-satunya? Tentunya kan tidak. Kok hanya beramal sosial terus sih? Apa ya hanya itu bahagia? Ya tentunya tidak. Disitulah nanti Hamka ingin masuk dengan konsep-konsep beliau. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.